준비할 것이고 그런 뭐 단계별로 지금 잘 준비하고 있다. Shin Tae-yong berambisi mengantar timnas Indonesia menyapu bersih kemenangan di 2 laga tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni. Kedua pertandingan ini rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Situasinya, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan atau 3 poin untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Saat ini tim Merah Putih bertengger di peringkat kedua grup F fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Indonesia membukukan 7 poin dari 4 pertandingan. Seperti saya katakan tadi, saya berpesan ke pemain agar bisa menang dalam 2 pertandingan, melawan Irak dan Filipina, kata Shin. Sebelumnya, saat ditanya soal persiapan tim menuju pertandingan, Shin menyebut sudah siap. Sejumlah nama sudah ia persiapkan dipanggil sambil melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan Juni nanti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa meraih kemenangan dalam 2 pertandingan tersebut, katanya. Saat ini Liga 1 2023-2024 di fase Championship. Artinya ada potensi pemain dari 4 klub yang tampil di Championship akan dipanggil. Kondisi pemain yang tak main juga akan dipantau. Begitu pula dengan pemain-pemain naturalisasi yang berkiprah di luar negeri. Belum tentu semuanya dipanggil, sebab situasi terakhir sang pemain yang akan menjadi penentu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha keras agar proses 3 pemain keturunan bisa cepat selesai demi membela timnas Indonesia. Sejauh ini ada 3 pemain keturunan yang sedang diproses administrasinya oleh PSSI yakni Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Bahkan, Martin Paes sudah menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kiper FC Dallas itu tinggal melengkapi persyaratan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia sebelum akhirnya membela tim Merah Putih. Adapun untuk Kelvin Verdong dan Jens Raven sudah datang ke Indonesia beberapa waktu lalu untuk memulai proses naturalisasi. Kedua pemain itu harus menjalani sumpah terlebih dahulu sebelum membela timnas Indonesia. Jika proses ketiga pemain itu cepat selesai, maka mereka bisa membela timnas Indonesia. Terdekat, timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada 6 dan 11 Juni 2024. Kami usahakan tiga-tiganya bisa bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Antara. Lanjut Erick Thohir, Martin Paes mempunyai peluang yang sangat besar untuk membela timnas Indonesia pada Juni nanti. Saat ini, ia tinggal menyerahkan dokumen pelengkap untuk didaftarkan sebagai pemain timnas Indonesia. Pemain Indonesia di luar negeri, kami sedang menunggu konfirmasi Martin Paes, imbung Erick Thohir. Sedangkan 2 pemain lainnya yang dalam proses naturalisasi yakni Kelvin Verdong dan Jens Raven. Saat ini kedua pemain itu menantikan pengambilan sumpah menjadi WNI. Erick Thohir bertekad agar proses pengambilan sumpah Kelvin Verdong dan Jens Raven bisa dilaksanakan Mei 2024. Setelah itu, tinggal mendaftarkan kedua pemain untuk membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Mesti angkat sumpah, lagi menunggu. Mudah-mudahan minggu ketiga Mei, ucap Erick Thohir. Perlu diketahui, Kelvin Verdong merupakan pemain asal Belanda yang membela klub NEC Nijmegen. Bek berusia 27 tahun itu memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Meulaboh, Aceh. Sedangkan, Jens Raven juga merupakan pemain asal Belanda yang bermain sebagai penyerang di FC Dordrecht. Pemain berusia 18 tahun itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Kalau sudah angkat sumpah, ia bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir.
Arya Sinulinga, angkat bicara soal isu timnas Indonesia lawan timnas Portugal di FIFA Matchday. Arya mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat selama 2024. Timnas Indonesia memang terus membangun kekuatan dengan menaturalisasi pemain keturunan. Selain mendatangkan pemain, PSSI juga mencari lawan-lawan kuat, salah satunya yang sudah dihadapi adalah timnas Argentina. Duel timnas Indonesia versus Argentina tersaji di FIFA Matchday Juni 2023. Namun, timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari juara Piala Dunia 2023 itu dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun menyatakan bahwa satu lawan kuat akan dihadapi timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday. Bahkan, PSSI sudah melakukan kontak dengan Portugal, Belanda, dan Jerman untuk menggelar laga uji coba internasional. Namun, Arya Sinulinga mengatakan timnas Indonesia memiliki jadwal padat dan belum mengetahui ada ruang atau tidak untuk menghadapi tim-tim kuat. Namun, ia menjelaskan akan mengundang tim-tim hebat lainnya pada tahun depan jika jadwal tak padat. Tahun ini sangat padat. Saya nggak tahu apa ada ruang untuk mengundang timnas kuat. Kita lihat saja gimana nanti. Tapi tahun depan kalau kosong mungkin kita cari yang hebat-hebat, kata Arya Sinulinga di diskusi PSSI Pers, Sabtu 11 Mei 2024. Sementara itu, Arya Sinulinga mengatakan timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, dengan 2 pertandingan tersisa, peluang tim besutan Shin Tae-yong itu untuk bisa lolos bukan hanya sekadar mimpi. Tahun ini full. Bahkan kalau masuk putaran ketiga, kemungkinan dan peluang kita bisa masuk 100 besar itu ada. Jadi, saya rasa itu bukan mimpi ya, jelas Arya. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi kedua di klasemen sementara grup F putaran kedua grup F Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Timnas Indonesia pun dijadwalkan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Kena kartu merah, Shin Tae-yong absen memimpin laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong tak kuasa menahan emosinya saat memimpin timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung di Clairefontaine, Prancis, Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong mencak-mencak ketika timnas Indonesia U23 dijatuhkan hukuman penalti untuk kedua kalinya pada menit 74, setelah Alveandra Dewangga dianggap wasit Francos Letessier menjatuhkan penyerang Guinea U23, Al-Ghazi Mebah, di kotak terlarang. Sikap Shin Tae-yong di atas membuat wasit asal Prancis memberikan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah kepada pelatih 53 tahun tersebut. Alhasil, Shin Tae-yong diminta meninggalkan tepi lapangan dan menyaksikan sisa pertandingan dari tribun stadion.